Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini Bung Rocky, eh, kelihatannya soal Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini akan jadi medan pertempuran baru ya di parlemen dan juga pasca Pilpres ini ya. Konfigurasi politik kita pasca Pilpres kan jadi berubah total ini. Dan kalau saya baca-baca memang Undang-Undang DKJ, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu yang nantinya setelah pindah ke IKN itu ada beberapa poin krusial yang banyak dipersoalkan. Satu misalnya yang kemarin pernah kita bahas juga aglomerasi yang itu di bawah wakil presiden, dan kemudian gubernur di Jakarta itu akan ditunjuk langsung oleh presiden. Itu beberapa poin yang saya kira cukup krusial, dan sebenarnya presiden sudah mengirim soal itu ke ketua DPR untuk dibahas ya, undang-undang itu agar segera dibahas di DPR. Tapi saya kok nggak yakin bisa bisa mulus, karena sekarang tadi itu konfigurasi politiknya sudah berbeda gitu. Ya, itu bagian dari perencanaan dinasti sebetulnya yang mungkin juga akan gagal. Tetapi idenya memang dari awal harus dicurigai. Karena bagaimanapun Jakarta itu adalah pusat bisnis, pusat pengambilan keputusan yang nantinya hasilnya kalau IKN jadi dikirim tinggal disahkan oleh presiden yang di IKN kan. Tetap Jakarta itu kota politis dan di dalamnya ada rakyat yang punya hak sebagai warga negara untuk diserve kebutuhan-kebutuhan dasarnya tuh. Jadi kalau tidak dipilih itu artinya ini jadi semacam protektorat dari istana aja kalau gubernurnya ditunjuk, dan kemudian ditambah lagi bahwa wakil presiden akan jadi semacam kepala otorita dari aglomerasi Jakarta ini kan. Jadi apapun secara administratif mungkin lebih efisien, tetapi ini kita mesti lihat sebagai perencanaan politik dari Jokowi yang dari awal memang menginginkan bahwa kekuatan-kekuatan dia itu harus diselundupkan melalui undang-undang. Jadi walaupun ini dia Greater Jakarta, aglomerasi, fungsi wakil presiden ditaruh di situ, itu nggak ada di dalam konstitusi di mana wakil presiden mengurusin Jakarta yang sifatnya aglomeratif tuh. Jadi nanti seluruh energi wakil presiden bukan membantu presiden, tapi mulai membentuk kekuatan politik sendiri di Ya. wilayah aglomerasinya. Jadi itu intinya, apalagi gubernurnya akhirnya ditunjuk oleh presiden. Jadi sebetulnya harus dicurigai bahwa ini semacam extension dari masih dalam rangka cawe-cawe Jokowi itu. Tetapi Ya. betul tadi Herso, ini bisa berubah karena konstelasi di DPR juga dinamikanya tinggi sekali. Yang kedua tentu partai-partai seperti Gerindra maupun Golkar itu pasti berebut untuk jadi gubernur DKI. Apalagi kalau ditunjuk kan. Ini posisi-posisi yang berbahaya karena kita melihat bahwa desain konstitusi itu ditinggalkan idenya bahwa Jakarta itu adalah ibu kota, mau dipindahin ke IKN supaya bisnis setanah di sana moncer, tapi sekaligus masih mau menguasai Jakarta dengan kedudukan gubernur yang ditunjuk dan sekaligus kedudukan wakil presiden yang memang hanya kita curiga aja bahwa karena Gibran wakil presiden maka Gibran dikasih mainan baru di aglomerasi Jakarta. Jadi saya kira kita mesti tuduh dengan mencurigai dengan niat buruk itu. Kalau niat baik ya udah kita nggak persoalin. Dari awal Jokowi berniat buruk dan terhadap demokrasi. Ya, ya. Nah, ini penting kita bahas, mengapa saya sebutkan sejak awal konstelasinya berubah. Tentu PDI yang awalnya juga mendukung pasti akan berubah karena dia melihat, ini Jokowi makin kuat buat saja gitu ya. Anaknya nanti jadi penguasa ekonomi di Indonesia, aglomerasi itu kan pusat perekonomian di Indonesia di situ. Kemudian Gubernur DKI Jakarta bisa saja ditunjuk siapalah orangnya lagi, bisa saja Heru Budi misalnya maunya Jokowi kan yang ditunjuk kan gitu, yang sekarang jadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Tapi bagi ini tentu penolakan bagi partai-partai koalisi termasuk juga PDIP. Tapi bagi Gerindra sendiri yang pernah kita juga bahas, nanti dulu ini kalau wakil presidennya menguasai aglomerasi, Pak Prabowo disuruh ngantor di IKN kan sepertinya Pak Prabowo diasingkan ke sana gitu. Sementara ekonomi dikuasai oleh Gibran. Itu kan kita mesti lihat Jakarta itu bukan sekedar ibu kota negara secara historis, tapi dia juga ibu kota yang paling efisien untuk mengakumulasi kapital. Betul. Dan kita tahu di mana ada pusat akumulasi kapital, di situ kekuasaan berindo. Jadi percuma presidennya Prabowo di IKN, tetapi seluruh kebijakan yang akan mempengaruhi kebijakan presiden dibuat di Jakarta oleh siapa? Oleh Gibran. Jadi bisa Gibran akan bilang, karena saya pimpinan aglomerasi maka saya mesti ada di Jakarta tuh, nggak mungkin saya nego atau lobby dan harus bolak-balik Jakarta IKN misalnya kan. Jadi itu juga akan jadi semacam ketegangan administrasi tuh. Bagaimana mungkin fungsi-fungsi real dari Jakarta sebagai kota bisnis
dan berubah menjadi kota politis karena bisnis dan politik nggak bisa dipisahkan, itu diserahkan pada Gibran tuh. Nah, kita akhirnya tahu bagaimana Jokowi sebetulnya ada dirty mind di kepalanya untuk mengatur keuntungan-keuntungan politis maupun ekonomi yang langsung di bawah kendali Gibran. Artinya dia nggak percaya pada Pak Prabowo dong. Kan mestinya Prabowo yang menentukan bahwa ini bagian Jakarta, itu tidak boleh begitu pindah ke IKN, maka Jakarta dikembalikan sebagai kota di mana ada wali kota dan nggak perlu ada sebenarnya aglomerasi. Ngapain sih ada aglomerasi itu kalau bukan demi merapatkan kembali kimia antara bisnis dan politik? Kan itu aja kecurigaan orang. Para desain ibu kota juga bingung nih, ngapain wakil presiden menguasai aglomerasi Jakarta. Ya. Nah ini ya itu makanya waktu itu juga saya sebut ini kalau zaman dulu kayak daerah perdikan gitu ya. Kalau dalam Mataraman, kerajaan Mataram gitu ya, berkuasa penuh di wilayah itu gitu kan ya. Iya benar, ini semacam jajahan gitu ya, protektorat, dan yang ditaruh di situ tentu seseorang yang bisa mengabdi pada Belanda pada waktu itu. Jadi sebetulnya ini semacam, ya betul, ini sistem kerajaan yang didesain untuk kepentingan keluarga Jokowi aja tuh. Dan itu langsung terlihat bahwa nanti gubernur pasti yang berinduk pada Jokowi, lalu wakil presiden juga jelas sudah berinduk pada Jokowi. Jadi akan ada semacam ya mungkin dua matahari, ada presiden resmi di Pak Prabowo di IKN, tapi ada presiden yang memperpanjang masa jabatannya dan masih bercokol di Jakarta karena menguasai dua kekuatan, yaitu kekuatan bisnis dan politik yang bahkan dilindungi oleh undang-undang. Jadi Jokowi ingin tetap punya markas ekonomi dan politik di Jakarta. Nah, Prabowo merasa ya gampang aja sebetulnya, tapi ini satu perangai buruk dari Jokowi yang tetap ingin tentakelnya itu, tangan-tangan apa namanya, tentakel, tangan-tangan guritanya, tangan-tangan gurita itu masih mau menguasai Indonesia. Ya kan kita mau bisa membayangkan, sekali lagi itu kita pasti klarifikasi nih, jangan marah dulu ya. Ketika nanti Prabowo dan Gibran jadi presiden wakil presiden itu kan, saya membayangkan kalau kemudian dia memang undang-undang DKJ ini disahkan dan kemudian menguasai aglomerasi, mau nggak mau orang itu nanti kepentingan bisnis itu, saya kira dealnya bukan ke Gibran, dealnya pada Jokowi begitu ya, Bung Rocky. Dan iya itu bahaya kan. Jadi aslinya begitu tuh kan, tetap Gibran itu tidak punya kapasitas untuk hubungkan ekonomi dan politik. Nah, Jokowi tentu udah punya banyak janji dengan oligarki hari ini nih, dan oligarki juga mungkin merasa iya separuh masih bisa kita pakai kemampuan Jokowi itu untuk mempengaruhi Prabowo, karena nanti mungkin Jokowi dijadikan sebagai menteri senior, itu artinya kapasitas Jokowi masih bisa diandalkan. Jadi itu sebetulnya bagian yang mesti kita curigai itu, bahwa struktur ekonomi politik masih akan tetap seperti dalam kendali Jokowi itu. Nah, itu akan bikin jengkel Gerindra, bikin jengkel Golkar, macam-macam tuh. Dan kalau PSI lolos misalnya 4%, lalu dianggap bahwa udah cukup ada partai, lalu ketua PSI digantikan oleh Jokowi sendiri, dan Kaisang yang sekarang dipindahkan jadi gubernur DKI, kan bisa begitu. Ya. Nah, tetapi kan begini ya, secara konstitusi kan sebenarnya kita sering istilahkan bahwa wakil presiden itu adalah ban serep begitu ya, Bung Rocky ya. Jadi artinya ya dia berperan ketika presiden itu berhalangan atau apa, dan atau ada penugasan dari presiden. Tapi dengan undang-undang, dibentuk undang-undang semacam ini, apakah kemudian ini tidak bertentangan dengan konstitusi undang-undang itu? Pasti melanggar konstitusi, karena portofolionya udah beda tuh. Begitu seseorang dikasih hak dan tidak perlu melapor, itu artinya dia punya kekuasaan. Wakil presiden itu betul tadi, dia hanya berfungsi ketika presiden nonaktif, jadi dia harus standby terus. Sekarang dia bukan standby, dia jadi in action kan. Menguasai aglomerasi itu artinya in action, menentukan kebijakan, memberi sinyal pada proposal. Jadi itu udah melanggar konstitusi. Padahal tugas dari wakil presiden hanya satu, yaitu menggantikan fungsi presiden, dan itu fungsi yang memang idle. Jadi hanya dihidupkan, fungsi wakil presiden hanya dihidupkan ketika presiden memerlukan dia tuh, bukan wakil presidennya diberi wewenang oleh undang-undang khusus ini. Nggak bisa begitu tuh. Nah, itu pasti akan jadi keributan konstitusional juga. Ya, nah ini pertempuran baru ya. Saya kira itu yang menjelaskan kenapa kemudian Pak Jokowi meskipun sekarang di ujung masa jabatannya, dia tetap ingin mengumpulkan kekuatan parpol di kendali dia ya. Dia berhasil dengan Agus Harimurti Yudhoyono, tapi
dia gagal dengan Surya Paloh yang diminta disatukan saja dengan Prabowo Gibran nantinya begitu. Dan saya kira hal yang sama juga akan dilakukan kembali dengan PKB. Tapi kalau kita lihat petanya sekarang ini seperti saya sebutkan, orang juga menyadari kok bahwa ini akal-akalan Jokowi aja. Sebenarnya dia udah nggak punya kekuatan. Kita mau dikibul-kibulin aja, orang seperti Surya Paloh saya kira nggak mudah dikibulin. Ya, SBY juga tahu itu. Oh iya, nah itu Semua, menarik. apalagi Golkar ya, pasti tahu semua akal-akalan itu kan. Cuma ini kita lihat cicilan kekuasaannya belum sempurna habis kan Jokowi. Masih tunggu sampai Oktober tuh. Dan problem itu yang soal APBN misalnya untuk memastikan apa namanya makan siang gratis juga masih sedang dihitung, dan Sri Mulyani secara diplomatis ya itu kita tunggu keputusan KPU segala macam. Jadi kelihatannya Jokowi nggak tahan lagi untuk memperlihatkan bahwa jangan lupa ya, saya masih akan mengendalikan tuh semua hal yang menyangkut sisa-sisa APBN atau perencanaan kabinet nanti kan. Jadi semua ini menyebabkan ya tokoh-tokoh senior di Golkar itu pasti berupaya untuk halangi Jokowi secara teknis tuh. Sementara PDIP berupaya halangi Jokowi itu secara konstitusi itu. Nah, penghalangan teknis dan konstitusi ini akan bertemu dengan penghalangan demonstrasi yang menuntut hak etis demonstran untuk mempersoalkan kecurangan pemilu ini kan. Jadi kelihatannya memang dinamika politik akan tumbuh terus. Menyusun APBN itu udah pusing kepala segala macam karena udah di pack sekian ratus triliun biaya untuk makan gratis, lalu mulai dihitung ini para sumber triliun itu diambil dari bagian-bagian mana aja tuh, digrogoti dari departemen teks mana aja tuh. Jadi menteri-menteri yang juga berharap akan dapat portofolio juga mulai menghitung bagian kita akan dipotong berapa untuk proyek makan gratis ini. Apalagi wacana bahwa makan gratis ini harus dipimpin oleh seorang menteri kan, itu Menko lagi. Tetapi di atas semua itu ya. Menko Bung Rocky. Ya. Menko, Menkonya nggak ngambil duluan sebelum dibagi-bagi ke yang gratisan kan jadinya. Ya bayangkan kan nambah portofolio kementerian, menambah nomenklatur kementerian aja itu kan juga nambah budget tersendiri lagi kan Bung Rocky. Pasti itu, dan aparat di desa atau yang berharap akan ada distribusi misalnya 15.000 dari pusat itu nyampe ke desa tinggal 5.000 tuh dipotong kiri kanan. Jadi sekali lagi itu perencanaan yang betul-betul konyol karena ini kan betul-betul uang real, dan uang real itu pasti juga secara real dipotong di kiri kanan kan. Nyampe di kepala desa yang mungkin harus membagikan tinggal 3.000 perak tuh. Ya mungkin tinggal telur ceploknya, tinggal kulit telurnya nyampe di desa tuh. Telurnya udah habis di mana-mana tuh. Ini akan jadi kementerian kalau jadi ya, Kemenko itu kan, Kemenko ini biasanya tanpa portofolio ya, jadi artinya dia mengkoordinasikan lintas sektoral. Tapi ini dengan anggaran yang nggak usah disebut 450 triliun per tahun yang Bung Rocky, dengan 120 triliun saja per tahun ini pada awal begitu, ini akan jadi kementerian yang paling gede anggarannya gitu ya. Saya tidak tahu apakah disebut ini gila kan, gila di kementerian paling gede ya. Iya. Dan bagaimana membagi ya, misalnya ya orang yang di laut nggak perlu protein kan, dia cuma perlu beras misalnya. Tapi orang di Tasikmalaya misalnya itu kan berasnya banyak tuh kan di situ kan. Jadi mungkin mereka butuh ikan, sementara ikan itu mesti bawa dari Sukabumi itu. Kan nggak mungkin anak-anak Tasikmalaya makan ikan asin terus kan, walaupun itu gratisan. Demikian juga sebaliknya tuh, yang ada di laut itu ya masa makan beras ransuman juga yang kualitasnya buruk. Jadi itu yang kita sebut kekacauan perencanaan ini terpaksa akan membebani lagi rakyat itu. Karena bagian-bagian yang hak pendidikan misalnya itu akan digerogoti untuk beli makan gratis, padahal justru diperlukan beli buku bukan sekedar makan gratis tuh. Dan bagian-bagian ini saya kira akan menjadi rumit itu karena berhadapan dengan potensi krisis dunia, di mana produksi dunia menurun, permintaan konsumsi juga menurun. Masih ada masalah di Cina soal properti yang nggak bisa laku, mulai masalah nilai tukar. Jadi segala hal sebetulnya di dalam semester ini akan jadi medan pertempuran baru karena efeknya akan nyampe ke Indonesia. Sementara Jokowi nggak peduli soal-soal global itu tuh, dia hanya peduli bahwa kepastian dia akan dijamin oleh pemerintahan berikutnya itu. Dia mau jamin kasih sekarang, dan sialnya dia cuma mau tidak lagi punya jaminan bahwa PDIP yang seharusnya mengasuh dia itu akan jamin dia. Nah kalau dijamin Gerindra itu jaminan politis. Kalau dijamin siapa lagi mau jamin Jokowi? PSI dan Gerindra cuma
Golkar Iya, nggak mungkin jamin Jokowi. Golkar punya strategi sendiri untuk ya. mulai menyusun kader ke 2029. Yes, oke. Baik, makasih, kita nikmati saja semuanya. Kekacauan yang ada ya. Sip. Thank you. Makasih. Oke. Yes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.